Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sucian Ramdhani, NIM C1K01964. Saya akan menjelaskan materi tentang bakteri dan jamur. Bakteri berasal dari kata Fabration, bahasa Yunani yang berarti tongkat atau batang. Bakteri adalah organisme prokariota uniseluler yang hanya dapat dilihat oleh menggunakan mikroskop. Bakteri ditemukan pertama kali oleh ilmuwan Belanda bernama Antion dan Leeuwenhoek dan menerbitkan aneka ragam bentuk bakteri pada tahun 1684. Bakteri adalah sekelompok organisme yang tidak memiliki inti sel dan berukuran sangat kecil, serta memiliki peran besar dalam kehidupan di bumi. Beberapa kelompok bakteri dapat memberikan manfaat maupun sumber penyakit di bidang pangan. Kasus penyakit yang disebabkan oleh bakteri dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi kegiatan budidaya, misalnya kematian massal. Salah satu kasus wabah penyakit mobil Aeronomis septicemia yang disebabkan oleh bakteri Aeronomas hydrophila pertama kali di Indonesia terjadi di Jawa Barat pada tahun 1980 yang menyebabkan kematian 82,2 ton dalam waktu 1 bulan. Ada beberapa jenis bakteri, yaitu bakteri Streptococcus sp adalah penyebab penyakit. Bakteri itu disebabkan sindrom Halitan dan pneumophthisitis dengan gejala umum seperti lemah, warna gelap, hilang nafsu makan, disorientasi oleh hilang keseimbangan, kornea mata berwarna pucat, berdarah dan luka pada bagian eksternal. Pseudomonas sikeloides dapat menyebabkan penyakit gastrointestinal. Gejala klinis ikan yang terinfeksi. Gejala klinis ini adalah nafsu makan menurun, kurus, dan pertumbuhan terlambat. Micrococcus sp adalah bakteri berbentuk Coccus gram positif. Bakteri ini dapat menyebabkan penyakit Micrococcus pada ikan. Gejala klinis ikan yang terinfeksi adalah timbulnya luka pada kulit dan organ internal seperti otot, liver, dan limpa, hilangnya nafsu makan. Bakteri dengan permasalahan tersebut perlu adanya alternatif bahan obat yang lebih aman yang dapat digunakan dalam pengendalian penyakit ikan. Salah satu alternatifnya adalah dengan menggunakan tumbuhan obat tradisional yang bersifat antibiotik. Keuntungan menggunakan tumbuhan obat tradisional antara lain adalah relatif lebih aman, mudah diperoleh, murah, tidak menimbulkan resistensi, relatif tidak berbahaya terhadap lingkungan sekitarnya. Salah satu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi infeksi bakteri pada ikan adalah daun ketapang. Tumbuhan daun ketapang merupakan salah satu tumbuhan anggota suku yang berasal dari Asia Tenggara, khususnya di Kepulauan Melayu. Nilai guna dari tumbuhan ini banyak, salah satunya sebagai antibakteri. Kandungan senyawa ketapang, flavonoid, alkaloid, tannin, terpenoid atau stearat, resin, saponin. Bakteri Aeronomas hydrophila adalah bakteri yang bersifat oksidatif dan anaerobik fakultatif, sehingga dapat hidup di lingkungan perairan dengan atau tanpa oksigen. Bakteri ini tidak memiliki kemampuan untuk membentuk spora. Aeronomas hydrophila dapat dijumpai di lingkungan air payau, air tawar, dan air laut.
Bakteri adalah yang paling berkelimpahan dari semua organisme. Mereka tersebar di mana-mana di tanah, air, dan sebagai simbiosis dari organisme lain. Ikan yang terserang bakteri memiliki ciri-ciri kerusakan pada kulit seperti kena api atau luka bakar, seperti kudis atau borek yang membusuk. Infeksi bakteri biasanya timbul apabila ikan menderita stres. Bakteri merupakan jenis mikroorganisme yang sebagian besar bersifat parasit dan patogen bagi semua organisme, tidak terkecuali ikan. Bakteri mempunyai ciri-ciri yaitu umumnya tidak berklorofil, hidupnya bebas atau sebagai parasit, bentuknya beraneka ragam, memiliki ukuran yang sangat kecil, rata-rata 1,5 sampai dengan 5 mikro. Tidak mempunyai membran inti sel atau prokariot. Kebanyakan uniseluler memiliki satu sel. Bakteri di lingkungan ekstrim dinding sel tidak mengandung peptidoglikan, sedangkan yang kosmopolit mengandung peptidoglika. Jenis bakteri berdasarkan memperoleh makanan. Bakteri heterotrof adalah bakteri yang memakan berupa senyawa organik dari organisme. Bakteri autotrof adalah bakteri yang mampu membuat makanan sendiri. Identifikasi bakteri. Identifikasi jenis bakteri dengan cara menyesuaikan hasil pengujian dengan karakteristik bakteri yang sudah tersedia pada lembar identifikasi. Parameter yang diamati yaitu gejala klinis, eksternal, dan internal pada ikan. Gejala klinis eksternal dilakukan dengan cara mengamati bagian tubuh luar ikan seperti sirip gerisip, perut membengkak, sisik terlepas, warna tubuh pucat, luka, mata menonjol. Patogen internal yaitu dengan mengamati organ, hati pucat, kerusakan ginjal, pendarahan, kerusakan organ dalam lainnya. Selanjutnya penjelasan tentang jamur. Jamur adalah kelompok organisme akariotik membentuk dunia jamur atau regnum. Fungsi jamur pada umumnya multiseluler, bersel banyak. Jamur merupakan salah satu mikroorganisme penyebab penyakit pada manusia. Jamur tumbuh di mana saja dekat dengan kehidupan manusia, baik di udara, tanah, air, pakaian, bahkan di tubuh manusia sendiri. Jamur bisa menyebabkan penyakit yang cukup bagi manusia. Penyakit yang disebabkan oleh jamur berasal dari makanan yang kita makan sehari-hari atau juga dari konsumsi jamur beracun. Penyakit yang menyerang ikan konsumsi adalah jamur. Kasus penyebab jamur pada ikan di Indonesia pada umumnya belum dianggap serius karena munculnya lebih banyak disebabkan oleh kondisi lingkungan yang kurang baik, kekurangan nutrisi, atau akibat agen penginfeksi primer dan lain seperti parasit dan virus. Penyakit yang disebabkan oleh jamur bersifat infeksi sekunder karena jamur tidak dapat menyerang ikan yang dalam keadaan sehat, melainkan menyerang ikan dalam keadaan tidak sehat dan dalam keadaan terluka atau sudah lemah. Gejala klinis infeksi jamur adalah adanya benang halus menyerupai kapas yang menempel pada telur atau luka pada bagian eksternal ikan seperti perubahan warna sirip dan tubuh ikan menjadi merah. Jamur tersebut dengan cepat menular kepada ikan lain yang berada di dalam satu kolam sehingga potensi kerugian yang ditimbulkan cukup besar. Salah satu jenis mikroorganisme yang dapat merusak daging ikan adalah jamur. Jamur merupakan patogen yang relatif lemah yang akan menyerang jika host dalam keadaan stres dan kekurangan pertahanan tubuh. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jamur.
seperti kelembapan. Kelembapan tanah diartikan sebagai aktivitas air di dalam tanah. Kelembapan berperan untuk menimbulkan hima jamur sehingga dapat menyerang ke atas permukaan dan yang kering muncul di atas permukaan substrat. Variasi suhu yang rendah dan berkelembapan yang relatif tinggi sangat berkaitan dengan curah hujan tinggi. Yang kedua adalah suhu. Jamur memiliki rentang suhu yang berbeda dalam pertumbuhan. Kisaran suhu maksimum pertumbuhan jamur adalah 30-40 Celcius, sedangkan suhu optimum pertumbuhan jamur adalah 20-30 Celcius. Yang ketiga adalah pH. Konstansi pH pada substrat bagi pengaruh pertumbuhan meskipun tidak langsung tetapi berpengaruh terhadap ketersediaan nutrisi yang dibutuhkan atau bereaksi langsung pada pertumbuhan. Hal ini memungkinkan nutrisi yang diperlukan jamur untuk dengan baik cukup tersedia. Jamur tumbuh dengan baik pada pH yang asam sampai netral. Jamur pada ikan akan merusak jaringan kulit sehingga menurunkan daya jual terhadap konsumsi. Jamur pada ikan juga berbahaya karena menghasilkan mikrotoksi. Ada beberapa jenis jamur seperti Branchiomycosis, penyebab Branchiomyces demigrans. Gejala klinis ikan menjadi lemah dan kesulitan bernapas. Ikan biasanya ditemukan mati pada pagi hari. Hifa cendawan menghalangi sirkulasi darah yang melalui inang. Inang berwarna berkecoklatan. Media pembawa inang. Yang kedua adalah Branchiomycosis B. sanguinis. Penyebab Branchiomyces sanguinis. Gejala klinis seperti berakut-akut atau kronis. Biasanya ditemukan pada pembuluh darah. Inang mengalami nekrosis. Terlihat adanya garis berwarna merah gelap pada filamen inang. Yang ketiga yaitu epizootic ulcerative syndrome. Penyebab Aphanomeces indifferens sangat infeksi di dalam tubuh ikan air tawar atau payau. Gejala klinis yaitu mengakibatkan luka incer dan memicu respon granuloman. Seperti bintik merah pada permukaan tubuh, kepala, operkulum, dan pangkal sirip berenang, menimbulkan lesi di bagian dermis dan menembus lapisan obat inang. Luka terbuka atau robek. Adapun yang keempat itu saat paper Gischet. Penyebabnya Ityphonus hovesi. Gejala klinis yaitu hilangnya keseimbangan tubuh ikan, terjadi abnormalitas tulang atau kulit berwarna gelap, organ bagian dalam dipenuhi hifa. Infeksi jamur pada ikan merupakan penyakit yang umumnya terjadi. Spora jamur yang terbentuk tersebut di akuarium atau kolam ikan bisa jadi penyebab ikan berjamur. Yang utama, jamur ini bisa berkolominasi dengan cepat dan menyerang ikan yang mengalami stres, cedera, atau sakit, dan ditambah dengan kualitas air yang buruk. Ikan yang terinfeksi jamur menunjukkan gejala klinis seperti terlihat adanya benda yang menyerupai kapas pada sirip dan permukaan kulit. Keberadaan jamur dalam jumlah banyak menyebabkan ikan yang terinfeksi mengalami kematian dan menyebabkan kerugian.
Infeksi jamur bisa dikenal dengan tanda-tanda di tubuh ikan, biasanya terbentuk berwarna putih dan akan berubah warna apabila membusuk. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.